tidak akan melindungi saudara Basuki Cahayapurnama karena sudah masuk pada proses hukum. Pemirsa, Polri akan melakukan gelar perkara terbuka terbatas dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama. Gelar perkara ini akan mengundang pihak-pihak di luar institusi Polri untuk menentukan status Ahok tersangka atau tidak. Lantas apa pendapat para pakar terkait gelar perkara ini? Saat ini saya sudah terhubung dengan Ahmad Yani, fungsionaris P3 yang juga menjabat sebagai koordinator advokat pandangan dan sikap keagamaan MUI di kawasan Menteng, Jakarta, dan juga di saluran telepon saya juga tersambung dengan Profesor Mahfud MD, mantan Ketua MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Mahfud dan Bang Yani. Waalaikumsalam. Baik, saya ke Bang Yani dulu. Bang Yani, tadi Anda siang tadi melakukan jumpa pers di kantor MUI. Apakah besok Anda juga akan datang ke Mabes Polri untuk mengikuti jalani gelar perkara? Yang pertama memang tadi siang kita dari tim advokasi pandangan dan sikap keagamaan MUI menggelar jumpa pers. Ada beberapa pokok pikiran yang kita sampaikan. Yang pertama tentunya kita memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap aksi damai yang tidak menimbulkan anarkis di mana-mana, aksi yang dilakukan pada tanggal 4 November 2016. Yang kedua, kami juga adalah meminta betul kepada Kapolri dan Kejaksaan Agung tentunya nantinya kalau perkara ini dilanjutkan agar menjadikan betul pandangan dan sikap keagamaan MUI sebagai wadah formal umat Islam menjadi satu-satunya rujukan dalam proses untuk menilai apakah dalam konteks penistaan agama Islam itu sudah memenuhi atau tidak. Yang ketiga tentunya juga kita meminta kepada kepolisian juga bahwa apa yang sudah dilakukan saudara Ahok atau Pak Ahok ini Pak Basuki Purnama menurut kajian dan pandangan kami setelah kami mengkaji pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, menurut pandangan kami telah memenuhi berbagai unsur yang ada di dalam pasal 156A tersebut. Unsur barang siapa sudah jelas terpenuhi, unsur mengatakan di muka umum sudah terpenuhi, yang unsur yang melakukan penodaan terhadap agama Islam sudah terpenuhi. Jadi ketiga unsur yang di dalam pasal 156A menurut pandangan kami, pandangan hukum kami sudah memenuhi unsur semua. Baik. Ya, kalau besok pihak kepolisian ingin melakukan gelar perkara, kami berharap bahwa gelar perkara ini dari proses lead mudah-mudahan ditingkatkan kepada proses penyidikan dan sudah menetapkan tersangka, dan proses ini tidak perlu lama-lama karena sesungguhnya perkara ini perkara yang sederhana, tidak perkara yang begitu rumit gitu. Baik, dari Bang Yani saya mau beralih dulu ke Prof. Mahfud. Delik formal tidak menentukan akibat dan perbuatannya. Baik, baik Bang Yani, saya bisa menangkap apa yang Anda maksud. Tadi Bang Yani mengatakan persoalan ini bukanlah sesungguhnya persoalan yang rumit, Prof. Mahfud. Apakah Anda sependapat dari kacamata hukum, Prof? Ya, seperti kita tahu ini kontroversi ya. Bagi satu kelompok itu tidak rumit. Bagi kelompok lain itu rumit karena tidak ada jelas-jelas menista gitu ya. Tetapi sebenarnya sudah ada 3 jurisprudensi sebenarnya ya, yang kasus Bali itu, kasus Mossadegh, kasus Lia Aminuddin, apa itu kan sebenarnya sama kasusnya, lalu pengadilan memutus itu bersalah. Tetapi yang ini kita lihat namanya perkembangannya, dan besok akan ada gelar perkara, sehingga dari gelar perkara itu siap menerima, dan memang harus begitu. Proses hukum itu kan harus ada satu titik untuk menentukan sesuatu itu secara hukum harus kemana. Baik. Karena kalau kita sudah tidak percaya lagi dengan hukum dan aparatnya, tentu yang terjadi adalah chaos, hukum rimba, masing-masing nanti buat hukum sendiri. Baik. Yang diperlukan di sini Polri harus hati-hati betul menangani masalah ini, dan harus betul-betul logis, argumentatif, memutuskan apapun ya besok. Kita lihat aja perkembangannya. Gelar perkara besok akan dilakukan secara terbuka tetapi terbatas. Wartawan dibolehkan untuk meliput, tetapi ketika memasuki
substansi dari gelar perkara, maka mereka dipersilakan untuk keluar ruangan. Pandangan Anda seperti apa, Prof? Ya, saya kira itu wewenang Polri untuk menentukan itu. Karena sebenarnya yang harus terbuka dan bisa diliput itu kan kalau sidang pengadilan ya. Nah, sidang pengadilan itu harus dinyatakan terbuka untuk umum kecuali kasus asusila, lalu perkara anak di bawah umur dan hal-hal tertentu yang menurut hakim harus dirahasiakan. Tetapi kalau gelar perkara itu memang tidak lazim. Dan seingat saya belum pernah ada gelar perkara itu terbuka untuk umum gitu. Dan itu memang tidak diharuskan tapi tidak dilarang juga. Karena tidak diharuskan dan tidak dilarang, maka kita melihat kelaziman dan urgensinya. Mungkin polisi menginginkan ini agak terbuka sedikit agar terbebas dari kecurigaan. Baik. Tetapi memang masalahnya sekarang ini sangat rumit. Kita lihat aja dah perkembangannya besok. Baik, saya ke Bang Yani lagi di Jakarta di kantor MUI. Bang Yani, besok dari MUI siapa yang mewakili di gelar perkara di Mabes Polri? Ya, kita nanti ada beberapa teman yang mewakili tim advokasi ya, mudah-mudahan bisa diterima juga untuk ikut gelar perkara seperti itu. Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Mahfud, ya, gelar perkara ini ya apa yang sudah diambil oleh pihak kepolisian ya terbuka tapi tertutup, saya kira sudah pada tempatnya lah seperti itu ya, sehingga tidak menimbulkan polemik baru. Memang gelar perkara ini sesungguhnya adalah dalam ranahnya pihak penyidik ini, dalam rangka untuk menemukan proses peristiwa pidana dan sekaligus menentukan siapa pelaku tindak pidana tersebut. Nah, tadi Pak Prof. Mahfud sudah menyatakan kalau yang terbuka betul itu memang di pengadilan dengan pengecualian juga di pengadilan pun dengan pengecualian sebagaimana tadi disemukakan oleh Prof. Mahfud. Nanti kita saksikan, mari kita ikuti saja gelar perkara ini. Nanti andai dari keputusannya apapun kan ada mekanisme berikutnya juga untuk men-challenge. Karena kita negara hukum, tetap bahwa koridor kita tetap koridor hukum. Kita ikuti due process of law yang sedang berjalan ini. Dan gelar perkara besok ini adalah hanya untuk menentukan status apakah kasus ini bisa meningkat menjadi penyidikan, artinya akan ada tersangka atau tidak, bukan untuk menyelesaikan kasus ini. Seperti itu, Bang Yani. Iya, karena yang menentukan proses ini nanti kan akhir finalnya kan proses pengadilan. Yang memutuskan bersalah atau tidak bersalah itu kan pengadilan. Ya, Prof. Mahfud, kalau kita berbicara besok pagi pada pukul 9 dan polisi punya waktu sebenarnya selama 2 hari, entah itu Rabu atau Kamis, akan melaporkan atau mengumumkan hasil keputusan gelar perkara ini seperti apa. Komentar Anda, Prof. Iya, memang polisi itu nanti saya kira akan mengumumkan atau harus mengumumkan paling lambat hari Jumat. Harus sudah menurut hukum harus, karena ini bersama Presiden, bersama Wapres itu sudah berjanji di depan publik paling lama 2 minggu sesudah tanggal 4 itu. Jadi memang hari Jumat itu paling lambat harus sudah jelas status penyidikannya. Kan sudah lama juga kan. Lamanya itu begini, kalau kasus-kasus lain gitu ya, seperti kasus anak HMI yang ditangkap itu kan cepat sekali ditangkapnya, 2 hari langsung tersangka. Tetapi yang Ahoknya kan udah lama sekali gitu. Jadi hari Jumat itu menurut saya memang harus, karena selain sesuai dengan janji Presiden, Wapres, dan Kapolri juga memang sudah terlalu lama sampai masalah ini menjadi lebih panas dari yang seharusnya gitu. Begitu. Dari perjalanan kasus ini, Prof, sampai hari ini, bagaimana Anda melihatnya? Ya, lebih banyak tarik-menarik politiknya, sehingga polisi itu menjadi agak terlambat ya menyatakan sikap, dan sekarang sudah masif begini persoalannya. Nah, saya melihat memang tidak mudah bagi polisi untuk mengambil keputusan, tetapi keputusan itu harus diambil secara profesional dan tentu terbuka dalam pengertian terbuka logikanya ya, bukan terbuka sidangnya, bukan terbuka gelar perkaranya gitu. Baik, Prof. Mahfud, terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami langsung dari Yogyakarta. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Jakarta ke Bang Yani. Bang Yani, ada komentar tersendiri dari Anda ketika besok Pak Ahok akan menghadirkan ahli tafsir dari Mesir?
Ya, kita belum tahu juga informasinya seperti itu. Apakah ahli tafsir ini dihadirkan oleh pihak terlapor ataukah ini dihadirkan oleh pihak penyidik kepolisian? Kalau ini dihadirkan dari pihak penyidik kepolisian, menurut saya tidak ada urgensinya begitu penting karena kan sudah ada dari Majelis Ulama Indonesia. Pada awalnya juga pihak Bareskrim juga meminta fatwa Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia bukan hanya memberikan fatwa, tapi sudah memberikan pandangan dan sikap keagamaan yang derajatnya atau kedudukannya di atas fatwa MUI itu sendiri. Tapi kalau saudara Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam kerangka untuk melakukan pembelaannya atau melepaskan dari sangkaan tersebut, dia mau menghadirkan saksi-saksi ahli dari berbagai tempat atau dari berbagai penjuru dunia, itu adalah hak dia yang juga harus kita juga hormati. Ya. Secara ringkas, apa yang akan disampaikan oleh MUI besok di saat gelar perkara berlangsung? Kami tidak bisa mengatasnamakan MUI karena kami ini bagian dari tim advokasi yang mengadvokasi sikap, pandangan dan sikap keagamaan MUI itu sendiri. Nah, nanti kita lihat saja proses ini berjalan. Kita berharap bahwa pandangan kepolisian atau penyidik kepolisian paling tidak sama dengan pandangan hukum kita. Pandangan hukum kita bahwa pasal 156A itu sudah terpenuhi terhadap kasus yang ditimpakan atau disangkakan kepada saudara Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok. Baik, Bang Yani, terima kasih atas waktu Anda. Ahmad Yani, Koordinator Tim Advokasi Pandangan dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.